Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Saputra. Saya berasal dari kelas 1B Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 4012311110. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengetahuan hukum Indonesia, yaitu mengenai sumber-sumber hukum positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Adapun sumber-sumber hukum positif, yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam keadaan masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. Kemudian ada dua faktor yang menentukan isi hukum. Faktor yang pertama yaitu ideal, dan faktor yang kedua kemasyarakatan. Faktor ideal adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas. Faktor yang kedua yaitu faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata dalam masyarakat atau hal-hal yang hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan tentang kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi pedoman dalam menentukan keadilan. Kemudian sumber hukum positif yang kedua yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah suatu tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Sumber hukum menurut Utrecht adalah hal yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Adapun jenis sumber hukum formal meliputi yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan atau adat yang dipertahankan dalam keputusan yang berkuasa di masyarakat, yang ketiga jurisprudensi atau keputusan hakim, yang keempat traktat, yang kelima doktrin atau ajaran hukum. Pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum utama bagi hukum yang ada di Indonesia. Dinamakan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang pertama yaitu harus dibuat oleh yang berwenang, biasanya DPR sebagai perusahaan legislatif bersama pemerintah. Yang kedua, dimuat di lembaran negara atau LN agar dapat berlaku sebagai undang-undang. Ada dua macam undang-undang, dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Menurut Paul Laban, undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum dengan tegas hingga kaidah hukum itu menurut sifatnya. Menurut Profesor Bones berpendapat, undang-undang dalam arti material disebut juga dengan undang-undang dalam arti luas, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum, seperti Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar dibentuk oleh MPR. Pendapat lain menyebutkan bahwa setiap keputusan pemerintah yang menurut bentuknya bukan undang-undang atau tidak ditetapkan oleh DPR bersama Presiden, tetapi menurut isinya langsung mengikat penduduk suatu daerah, seperti penetapan Presiden, peraturan Presiden, PP atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden dibantu Menteri, terdapat pada pasal 5 UUD 1945. Yaitu Perda. Undang-undang dalam arti formal disebut juga undang-undang dalam arti sempit, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945 dengan bunyi alat perlengkapan negara adalah Presiden dengan persetujuan DPR. Tinjau dari sudut cara pembentukannya, maka undang-undang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh badan pembentuk undang-undang negara yang mempunyai kompetensi. Undang-undang dalam arti formal disebut juga instrumen yang disebut undang-undang saja atau dengan istilah lainnya adalah undang-undang organik. Kebiasaan dan adat. Kebiasaan merupakan sumber hukum positif yang meliputi peraturan walaupun tidak ditetapkan tetapi tetap ditaati oleh masyarakat karena mereka yakin kebiasaan itu berlaku sebagai hukum. Ada
Ada dua syarat dasar timbulnya hukum kebiasaan, yaitu yang pertama harus ada perbuatan atau tindakan dalam keadaan yang sama dan selalu diikuti oleh umum yang timbul dalam kelompok tertentu dan kepentingan tertentu. Yang kedua, harus ada keyakinan hukum dari golongan atau kelompok orang yang berkepentingan. Adapun contoh hukum kebiasaan yang pertama yaitu sewa beli atau hurkop, yakni setelah pembayaran berkala dan lunas maka kedudukan si penyewa berubah menjadi pemilik benda yang disewa tersebut. Kemudian contoh yang kedua yaitu fidusia atau penyerahan hak milik atas benda bergerak dengan kepercayaan, yaitu suatu jaminan pinjaman uang dengan jaminan berupa barang bergerak tetapi barangnya tetap di bawah penguasaan pemilik. Adat atau hukum adat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan mengatur tata tertib masyarakat. Hukum adat itu sendiri berasal dari tradisi masyarakat. Menurut Van Vollenhoven, adat istiadat dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu adat yang bersanksi. Sanksi yang dimaksud adalah reaksi masyarakat terhadap salah satu perbuatan anggotanya yang tidak sesuai dengan apa yang dianggap benar. Nah, adat yang bersanksi disebut hukum adat. Yang kedua, adat yang tidak bersanksi disebut adat istiadat. Hukum adat adalah atau hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Suatu adat dapat berupa hukum jika dicantumkan dalam keputusan penguasa adat dalam persekutuan hukum adat. Keputusan tersebut dipertahankan karena mengandung unsur-unsur tata tertib dalam masyarakat. Hukum adat terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu hukum adat tertulis. Misalnya bermacam-macam piagam raja, surat pengesahan raja atau kepala adat, atau bisa juga kitab-kitab hukum seperti kitab hukum yang dibuat Kasunan Mangkunegara dan Pakualam serta Nawolo Pradoto pada tahun 1771-1818. Pranata Desa Awik-Awik Peraturan Subak di Bali juga bisa menjadi termasuk ke dalam hukum adat tertulis. Kemudian bentuk yang kedua yaitu hukum adat yang tidak tertulis yang berupa perjanjian adat, misalnya maro atau perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap untuk membagi hasil pertanian separuh-separuh yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dan bisa juga contoh lainnya yaitu kawin lari tidak dilakukan tanpa kehendak dan tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian selanjutnya yaitu jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan yang disebut juga keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Jurisprudensi dapat menjadi sumber hukum positif di Indonesia apabila yang pertama ada ketidakjelasan arti atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan isi pasal 22AB bahwa hakim dapat dituntut apabila menolak memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah karena jalan yang ditempuh adalah dengan melihat putusan-putusan hakim terdahulu mengenai perkara-perkara yang sama dengan perkara yang dihadapi. Mengenai perkara yang sama dan dengan putusan yang sama dinamakan konstante jurisprudensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu traktat atau disebut juga Traktaten Recht atau hukum perjanjian antar negara, adalah hukum yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian atau traktat. Traktat menjadi hukum nasional jika diundangkan dalam lembaran negara. Dalam hal tersebut, maka traktat menjadi sumber hukum formal. Pembuat hukum yang berlaku di wilayahnya pihak yang membuatnya berdasarkan pasal 11 ayat 1 UUD 1945. Perjanjian dengan negara lain atau traktat dilakukan oleh presiden bersama-sama dengan DPR. Macam-macam traktat, yang pertama perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, dan perjanjian kolektif atau perjanjian terbuka. Kemudian yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkenal. Pendapat-pendapat
tersebut dapat mempengaruhi proses administrasi negara dan dapat menjadi rujukan pembelaan pengacara di persidangan. Menurut Sitius Utami, doktrin adalah pendapat pakar atau ahli hukum yang merupakan sumber hukum jika digunakan oleh hakim untuk mendukung pertimbangan-pertimbangannya. Sekian video dari saya. Apabila salah kata dan salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.